Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor kehutanan maupun sektor pertambangan yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, masing-masing pemerintah kabupaten di Sulawesi Tenggara telah memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang tersedia, guna meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Dari beberapa sektor pemanfaatan sumber daya alam, sektor pertambangan merupakan sektor andalan yang paling banyak digenjot oleh pemerintah daerah. Bahkan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 nanti akan dijadikan daerah percontohan kawasan pertambangan di Indonesia. Di beberapa kabupaten kota Sulawesi Tenggara, prioritas pemanfaatan sektor pertambangan ini ternyata sudah mengancam keberadaan sektor pertanian dan sektor kehutanan. Termasuk di dalamnya adalah beberapa kawasan konservasi. Salah satu contoh aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Bombana. Secara umum, pemanfaatan sektor pertambangan emas di Kabupaten Bombana adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun selama kurang lebih 2 tahun sejak ditemukannya tambang emas, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana justru tidak mengalami perubahan. Bahkan cenderung membuat masyarakat Bombana menjerit. Sejumlah petani sawah yang bermukim di Desa Lantarijaya mengaku sejak adanya aktivitas pertambangan emas, sumber pengairan irigasi yang bersumber dari bendungan Langkowala mengering. Kondisi ini mengakibatkan ribuan hektar sawah tidak bisa diolah. Lah sekarang mulai kemarin tuh nggak bisa tanam semenjak ada emas. Pokoknya tidak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Sedangkan mau tanam palawija saja kan udah ngebor nggak bisa. Ini saya mau rencana ngebor, mau tanam semangka. Susah soalnya, tidak ada penghasilan anak sekolah semua. Bu, bisa menghitung Bu berapa kerugian Ibu sejak tidak panen itu? Ya banyak sekali Pak kerugian. Sedangkan kalau setiap panennya saya, bagian aku sendiri yang saya kerja itu 250 karung kira-kira. Pokoknya kalau itu. Jual dengan nilai rupiah berapa? 250 karung. 250 kalau per karung kan 1 kintal itu kan 200. 200.000 lah 3 kali kan itu saja. Kondisi yang sama juga dirasakan warga yang tinggal di desa Raronggeu. Sejak 8 bulan terakhir, warga yang bermukim di sekitar Sungai Langkowala mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Sungai Langkowala yang sebelumnya memiliki debit air yang sangat banyak, kini telah mengering. Menurut warga sekitar, keringnya bendungan Langkowala disebabkan oleh aliran air dibendung oleh salah satu perusahaan tambang emas. Mungkin gara-gara tambang juga di atas ini kan dibendung airnya di atas, sampai-sampai air tidak mengalir turun. Dengan musim kemarau juga ini, ya. Iya biasa pergi ambil air sini untuk kebutuhan di rumah tangga kalau airnya agak kurang di rumahnya kan. Iya. Para petani maupun warga yang selama ini sangat bergantung dari keberadaan Sungai Langkowala sudah cukup berupaya menyampaikan persoalan yang dihadapi kepada pemerintah Kecamatan Lantarijaya maupun kepada pemerintah Kabupaten Bombana. Namun, upaya mereka tidak pernah mendapat tanggapan serius. Berikut penjelasan Kepala Desa Raronggeu, Andi Tamrin, tentang hal ini. Saya kira itu Pak, dia sudah semua pemerintah kabupaten walaupun kecamatan sampai di desa RT juga dia sudah tahu persis itu. Saya lihat itu belum ada Pak, saya lihat belum ada. Karena kita kemarin itu hari Rabu kita rapat di kabupaten, satu pun pemerintah tidak ada yang menyinggung masalah itu.
Kalau dari pemerintah desa yang mungkin paling tidak sedikit mengawali pembicaraan tentang masalah yang dihadapi masyarakatnya ada. Ya begitu. Kita bicara begitu saja Pak. Kita mau apa? Berbuat apa? Tindak lanjut ataupun Kebutuhan air merupakan persoalan vital yang saat ini dirasakan oleh para petani yang ada di Kecamatan Lantarijaya dan Kecamatan Rarowatu Utara. Di dua kecamatan ini, sedikitnya terdapat 5.000 hektar sawah yang sangat membutuhkan air. Dari jumlah tersebut, sebanyak 700 hektar diantaranya adalah areal persawahan yang menggunakan sumber pengairan irigasi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sirajudin mengaku, sejak dibukanya aktivitas pertambangan emas, produksi beras Bombana berkurang hingga 30%. Dan sebagian tidak menanam karena mereka ada yang beraktivitas di pertambangan, ada memang juga karena musim itu. Yang kedua, efek dari pertambangan terhadap sawah, karena air Sungai Langkowala itu di bendung mereka gunakan airnya untuk aktivitas bendungan, jadi bendungan itu kelihatan kering. Jadi sedangkan sumur-sumur pompa yang dibuat oleh PU ada beberapa yang banyak itu juga tidak bisa berfungsi efektif karena dia hanya bisa mengairi sekeliling hanya 1 hektar 2 hektar saja di sekitar pompa itu, jadi dengan pakai mesin tidak efektif. Khusus di tahun 2009 ini saja, produksi beras dari sawah tada hujan dan sawah pengairan irigasi di Bombana berkurang sebanyak 14.250 ton. 3.500 ton diantaranya terjadi akibat kekeringan Sungai Langkowala yang selama ini dibendung oleh PT Pancalogam. Meski demikian, PT Pancalogam bersikukuh kalau aktivitas pertambangan mereka tidak menggunakan sumber air dari Sungai Langkowala. Selama ini, kebutuhan air untuk pengolahan tambang emas diambil dari aliran sungai yang tidak digunakan petani sebagai sumber pengairan irigasi persawahan. Tingginya aktivitas pertambangan emas di wilayah Kabupaten Bombana tidak hanya mengancam kelangsungan hidup para petani, tetapi juga mengancam keberadaan Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai, Ardiansyah, sedikitnya sudah ada 2 izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bombana yang konsesinya berada di kawasan Taman Nasional, yakni PT Ganesa dan PD Utama Sultra. Yang terancam sekarang ini sebenarnya khusus di wilayah Bombana itu dengan keberadaan aktivitas pertambangan, terutama tambang yang sekarang ini lagi marak itu mendapatkan izin dari Bupati Bombana itu ada 2 yang berbatasan langsung dengan kawasan, PT Utama Sultra, terus PT Ganesa. Dari hasil investigasi kami di lapangan, ternyata luasan kawasan yang masuk konsesi pertambangan itu kurang lebih hampir 1.000 hektar, hampir 1.000 hektar dalam kawasan Taman Nasional. Dan ini sangat mengancam, terutama eksistensi, keberadaan dan fungsi kawasan Taman Nasional. Di mana fungsi kawasan Taman Nasional itu sebagai daerah resapan air. Daerah resapan air khususnya di sini, kalau di wilayah Bombana itu ada Das, Poleang dan Langkowala.